Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Kanwil JPP Jambi dalam Dakocan Series, diskusi asik kolaboratif bareng Ican. Pada hari ini kami mengundang salah satu narasumber pejabat di Kanwil JPP Jambi. Jadi kebetulan di tahun 2022 ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaannya mengadakan salah satu lomba, di mana ada lomba namanya lomba podcast pejabat. Nah, itulah yang menginspirasi teman-teman tim kreatif di Kanwil JPP Jambi untuk mengundang salah satu pejabat ke kegiatan podcast yang sudah selama ini dilaksanakan sama teman-teman di Kanwil JPP Jambi. Itu Dakocan Series ini adalah salah satu seriesnya. Nah, ada beberapa series lain, ada series Mince Random, ada MY. Jadi Mince Random ini mungkin buat Bapak narasumber juga baru tahu gitu ya. Kalau itu nanti boleh dicek Pak di YouTube-nya Kanwil JPP Jambi. Kalau Mince Random ini milenial dan centilnial random gitu Pak. Jadi mereka kayak vlogger-vlogger gitu, cerita tentang pengalaman di kota Jambi. Pernah lihat. Nah, bukan? Gitu. Seneng saya. Kalau MY ini cerita tentang hobi ataupun kayak dinamika dia sebagai anak muda jomblo lokal gitu Pak. Gitu Pak, milenial lokal gitu. Nah, ini teman-teman Sobat Oke dimanapun berada, perkenalkan narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Setio Budi Pramono. Beliau ini PLT Kepala Bidang PPA 2 di Kanwil JPP Jambi. Jadi ada ceritanya nih Pak. Kan tadi udah awalnya saya bilang kita terinspirasi karena ada lomba podcast pejabat perbendaharaan ya Pak. Nah, kemudian kami tuh tim kreatif ini, tim risetnya kami explore apa nih yang kira-kira pas untuk ngundang salah satu pejabat di Kanwil gitu Pak. Nah, terus kami tuh ada lihat salah satu video nih Pak, bisa dilihatnya. Oke tim, coba diputar tim. Nah ini Pak, bisa dilihat. Iya tahu. Kalau belum tahu ya tolong dikasih tahu. 2 hours later. Nah ini videonya panjang Pak, pokoknya seperti itulah Pak. Udah kebaca lah Pak kenapa kami ngundang Pak Budi gitu loh. Nah jadi kami melihat ini ada salah satu program pemerintah gitu kan Pak ya. Iya. Program pemerintah khususnya dalam rangka memberdayakan UMKM gitu kan. Malah di bawahnya UMKM ya Pak, ini tuh ya ultra mikro ya. UMKM di bawahnya lagi ada ultra mikro. Nah ini padahal ini kan program pemerintah yang ingin digencarkan gitu kan Pak, untuk apalagi di masa pandemi gitu loh Pak. Biar izin loh Pak, kalau kurang nyaman saya sudah vaksin booster Pak. Jadi saya izin ya Sobat Oke, buka maskernya biar kelihatan kalau kasepnya Ican gitu ya. Jadi Pak, kebetulan ini pas nih, kebetulan Kanwil juga punya tugas dan fungsinya di bidang PPA 2 khususnya Pak, makanya kami mengundang Bapak gitu. Biar Sobat Oke maupun masyarakat di Provinsi Jambi atau di Kota Jambi khususnya yang sering buka YouTube-nya Kanwil JPP Jambi tahu loh Pak gitu. UMI itu apa, pembiayaan UMI itu apa gitu. Nah, boleh dong Pak sedikit cerita ini. Saya juga pernah lihat apa ya Pak, Bapak share gitu kan Pak, kayak tulis literasi atau apa itu Pak namanya? Literasi itu masuk di koran itu. Masuk di koran ya Pak? Koran mana Pak? Koran Jambi. Koran Jambi, saya kira koran Trubus Pak. Majalah itu Pak ya kalau Trubus ya Pak? Koran Trubus di Jambi. Koran Jambi. Nah, kita boleh lah Pak Bapak ceritain terkait pembiayaan ultramikro itu apa gitu loh Pak, biar Sobat Oke dan masyarakat Jambi ataupun seluruh Indonesia, biar kan tadi bisa kita lihat di video tuh banyak masyarakat yang belum tahu gitu ternyata Pak itu.
Terus sudah ternyata ada subsidinya buat Iya. pembiayaan UMI gitu kan Pak, waktu selama pandemi. Nah ini biar teman-teman sobat oke dan masyarakat tahu, boleh dah Pak ceritain deh Pak. Oke Mas Ican berarti ya. Mas Oke. Ican ini, Mas Ican ini luar biasa saya kira. Program ini kan udah berseri ya, udah beberapa seri. Nah ini kebetulan hari ini terkait UMI tadi menarik juga lihat tadi video. Kenapa? Karena kita bicara pertama dulu kita bicara terkait dengan UMKM. Sebenarnya UMKM itu ya ultra mikro, usaha mikro dan kecil menengah. menengah. Ini di ultra mikronya ya, di ultra mikronya. Nah, usaha ultra mikro itu tadi disampaikan Mas Ican itu UMI ya, tuh singkatnya UMI. Nah, pemerintah ini punya program untuk pembiayaan ultra mikro. Mungkin lebih mudahnya pinjaman ultra mikro. Nah, di pinjaman untuk tadi yang seperti di video tadi di YouTube tadi, di video itu ada untuk pedagang-pedagang yang masih kecil. Tadi tukang bakso, kemudian ada jualan kelontong. Nah, ini seperti itu. Jadi memang usahanya mikro yang membutuhkan modal yang mereka memang tidak bisa pinjam di perbankan. Karena tentunya mereka nggak punya agunan. Usahanya juga berpindah-pindah. Mungkin usahanya juga musiman. Misalnya pedagang rambutan pas musim rambutan, pedagang mangga pas musim mangga. Nah ini kan tidak terjangkau oleh perbankan. Maka dari itu kan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan membuat skema pinjaman yang namanya pinjaman ultramikro. Saya sebut saja pinjaman ya biar mudah. Kalau pembiayaan nanti orang bingung apa gitu kan. Nah, kita buat saja yang udah pinjaman ultramikro. Nah, pinjaman ultramikro itu sangat menarik tentunya. Ini tentunya ada tujuan di balik itu. Yang pertama supaya saudara-saudara kita yang tadi berdagang kaki lima lah, pedagang kecil, tukang bakso, tadi ada jualan siomay dan sebagainya itu sebenarnya tidak terjerat oleh rentenir. Ya. Ya, nah, itu ya Mas Ican ya. Karena apa? Sama-sama yang ditawarkan cepat dan mudah. Rentenir itu cepat dan mudah. Mungkin kita tahu semua. Tapi balikinnya Pak. Tapi balikinnya itu. Iya. Terkait itu Mas Ican. Nah itu jadi kalau di UMI ini Pak, bedanya sama rentenir apa nih Pak? Nah, Oke. Tadi dulu Pak, tadi kan Bapak bilang kalau saya baca kan ya Pak, di beberapa itu segmennya itu tadi unbankable gitu Pak. Nah makanya istilah tadi kerennya itu istilah keren unbankable gitu. Jadi yang belum bisa mengakses ke kredit perbankan gitu Pak ya? Betul bisa. Nah kalau UMI ini di bank juga Pak, di perbankan juga? Nah, UMI itu tidak dibiayai oleh perbankan, tidak oleh perbankan. Yang membiayai itu namanya lembaga keuangan bukan bank. LKBB gitu. Pak? LKBB sering disingkat. Bisa yang kebetulan yang berkolaborasi dengan pemerintah atau dengan Ditjen Perbendaharaan itu Pegadaian dan PT PNM. Iya. Ya, itu yang LKBB. Kemudian, LKBB ini yang langsung sebenarnya, langsung ke peminjam. Ke debitur, langsung ke peminjam lah saya bilang biar mudah, langsung ke peminjam. Ada yang tidak langsung melalui koperasi. Lewat koperasi. Koperasi bisa. Tapi koperasi itu nanti dia lengket ke namanya PT BAV. Bahana Ventura. Harta Ventura. Bahana Harta Ventura. Iya. Nah, itu lewat situ. Tadi koperasi nanti hubungannya dengan BAV. Kalau tadi Pegadaian sama PNM tadi langsung ke debitur ya Pak? Dari PIP langsung ke PNM dan Pegadaian, mereka langsung. Nah, kalau yang koperasi tidak, koperasi lewat BAV. BAV dulu yang hubungannya dengan di perbendaharaan itu namanya PIP. BLUPIP itu ya Pak? BLUPIP, Pusat Investasi Pemerintah. Nah itu uangnya dari pemerintah, dari BLUPIP baik ke Pegadaian atau ke PNM atau PT BAV ya, koperasi. Nah ini yang menjadi kalau saya uraikan lagi, kalau yang PNM itu luar biasa pinjamannya. Kebetulan saya pernah mengikuti artinya pernah ikut bagaimana pernah ikut minjem gitu Pak? Pernah ikut minjem?
Nanti Oh. rebutan nanti kalau Iya. pernah ngikutin waktu proses peminjaman itu luar biasa. Jadi mereka sistemnya berkelompok. Oh, Jadi kelompok grouping, ya, grouping. kelompok pedagang gitu, Pak. Iya. Kelompok Pedagang usaha-usaha itu. gorengan, Oh. ada bakso, nah, ini itu dikumpulkan itu 10 orang sampai 12 orang. Nah, kan? Nanti pinjamnya sama ini biasanya didatangin. Misalnya di kampung mana atau di RT mana kan Iya, gitu kan? iya. Tiap minggu kumpul. Tiap minggu kumpul. Kumpul itu jadi ini sistemnya mingguan dia, bayarnya mingguan. Jadi nggak berat mingguan. Kayak arisan lah gitu, Pak Ya, ya. kayak arisan persis, betul kayak arisan. Jadi tidak membebani dan misalnya ada 1 atau 2 yang belum bisa bayar, maka akan ditanggung oleh teman-temannya. Oh. Dipinjam dulu. Nah, untuk supaya tidak ada yang menunggak lah. Betul. Nah, itu. Oh, tapi nama pinjamannya tetap ke kelompok ya, Pak? Nggak per orang ya? Enggak. Oh, misalkan tadi paguyuban pedagang sebelah Gini, gitu, Pak. pinjamannya per orang, tapi dikelolanya per kelompok. Oh, Ya, pinjamannya ke PNM-nya tetap per orang. Ya, misalnya 3 juta. Ah. Nah, ini biasanya mingguan. Biasanya jangkanya 50 minggu. Oh, 50 minggu Ah. berarti berapa bulan nih, Pak? Nah, dihitung sendiri kan? Ya, berapa segitulah. bulan. Nah, segitulah. Itu nggak terasa gitu, nggak terasa. Saya pernah ngobrol dengan yang meminjam itu, nggak terasa Pak. Kayak arisan tadi dibilang, kayak arisan. Jadi hasilnya seminggu ini kita kumpulin sebagian Ya. untuk bayar ya. cicilan gitu, Pak. Dan mereka biasanya diajari tiap minggu itu ngumpul tidak hanya untuk membayar saja, Pak, diajari bagaimana biar pedagang bersih, biar laku, bagaimana cara menjual, nah itu diajari Dari PNM-nya, Pak. dari PNM. Oh, ada pembinaannya gitu ya, Pak. Ada, nah itu. Oh. Lebihnya di situ. Kalau rentenir tadi kan enggak, pinjemin habis itu ya, pokoknya harus bayar, dendanya mungkin berlipat-lipat. Sama mungkin mingguan ya, Pak, bayarnya, tapi Nah, ya, tapi itu tadi. kita kalau mau didatengin datangin takut pedagang Nah, gitu, Pak. makanya hati-hati nih untuk saudara-saudara kita yang usaha mikro, jangan sampai terjerat rentenir. Kenapa? Karena ya tadi bisa nanti karena banyak sekarang seperti ya kalau dibilang rentenir online saya bilang. Iya. Apa namanya? Pinjol, Pak. Pinjol. Nah, pinjol ini kan bahaya ini. Nanti didatengin sama Nah, debt collector. Nah, Pak. itu. Nah, makanya pinjamlah ke UMI, program UMI. Nah, itu. Ini tinggal datang aja kan, Pak, ke Nah, Pegadaian. data. Sekarang kan lebih mudah. Kenapa? Karena PNM dan Pegadaian itu di bawah apa namanya? Yang BRI itu Holding. holding. Nah, bisa. Jadi nanti BRI itu ada itu Pegadaian, ada PNM di situ. Ada kayak ada loket-loket tersendiri ya, Ah. Pak, di BRI, Ya. Rakyat Indonesia. Jadi satu layanan. Oh iya, Pak, ada yang kelewat, Pak. Nah, Nah, tadi kan ini dia menyasarnya yang pengusaha-pengusaha ultramikro yang unbankable ya, Pak. ya. Berapa sih, Pak? Maksimal saya minjem, misalkan nanti saya punya temen di biasanya tempat ngopi gitu, Pak. Ya. Nah, itu kira-kira berapa? Nah. Oh iya, Pak. Jadi kayaknya, Pak. Dari tadi kita udah Oh, iya, disediain kopi, Pak. Ini dari UMKM juga. UMKM nih? juga, Pak. Kami sengaja, Pak. Oh, luar biasa ini bagus ini. Boleh, Pak, kalau mau disambil diminum, Pak. Nah, Minum tadi ya. Ini dari kopi apa ini, Pak? Kopi- Kopi soe, Pak. kopi soe ya. Iya, tapi nggak di soe-soe, Pak. Nah, terus itu tadi Mas Iksan, Iya. di Pegadaian juga gitu, kemudian koperasi gitu. Nah, mau saya sampaikan lagi bahwa Iya. koperasi itu sekarang bisa menjadi penyalur. Koperasi sebagai penyalur, jadi dia Boleh. kayak macamnya kayak PNM sama Pegadaian gitu, Pak. Iya, bisa jadi penyalur yang dia. Misalnya koperasi misalnya koperasi yang sudah memang mengelolanya koperasi apa simpan pinjam. Ya, KSP itu banyak ya, Pak. Boleh itu. Mulai tahun 2022 ini boleh. Boleh ya, Pak? Silakan nanti yang koperasi, silakan kalau mau mendaftar, silakan bisa datang ke Kanwil Ditjen Pembayaran Provinsi Jambi, bisa. Nah, untuk lebih Ah. tahu lagi, misalkan syaratnya Ya, apa gitu, Pak ya, betul. dokumennya apa yang harus dipenuhi. Nah, Pak, tadi lupa belum dijawab sama Bapak. Ya. Berapa sih, Pak, maksimal kalau Oh, kami ya. meminjam? Oke. Maksimalnya kalau yang tahun 2022 ini menjadi 20 juta. Sebelumnya maksimal 10 juta. Sekarang bisa 20 juta. Sekarang bisa 20 20 juta. juta. 20 juta, Sobat Oke. 20 juta. Sebelumnya Sekarang. itu Ya. cuma 10 juta. Cuma 10 juta. Nah, Ya. karena ternyata mungkin banyak yang butuhnya Banyak lebih butuh ya, Pak. karena untuk membutuhkan untuk permodalan itu. Permodalan ya. Oh, Gitu. jadi
luar biasa. Saya kira pemerintah hadir ya dalam hal ini untuk membantu saudara-saudara kita yang di UMKM, usaha mikro. Itu mungkin yang menjadi informasi yang mungkin sangat penting. Karena tadi banyak yang belum tahu ternyata. Nah, dengan acara ini mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di usaha mikro menjadi lebih tahu. Iya, Pak. Nah, Pak, kan kalau dari berdasarkan video banyak yang belum tahu. Tapi kan Bapak tadi juga ada perubahan kebijakan ya, Pak, dari 10 juta Menjadi di 20 juta. 20 juta di tahun 2022. Artinya kan sebenarnya sudah ada pengusaha-pengusaha ultramikro yang mengakses pinjaman UMI ini ya, Pak. Ada. Nah, kalau datanya nih, Pak, Nah, di Jambi sih, di Provinsi Jambi. di sendiri. Jambi ini ntar saya buka di aplikasinya ya. Iya, Pak. Nah, sebentar saya buka. Kebetulan saya ini ada aplikasi namanya aplikasi SIKP. Aplikasi apa, Pak? Sistem Informasi Kredit Program. Sistem Informasi Kredit Program. Jadi, Gitu, Sobat Oke. Di Jambi itu sampai dengan dari tahun 2017 ini saya Iya. lihat. Oh, ini 2017 ya, Pak? Pertama bergulir ya? Ya, bergulir UMI itu 2017. Itu ada 47.443 sampai hari ini. Dananya berapa? 153 miliar 713 juta. Udah 153 miliar. Udah 153 Ya, miliar. ini di Jambi aja. Di Jambi aja. Memang usaha mikro itu kan sebenarnya darah nadinya ya, urat nadinya. Urat nadinya perekonomian gitu, Pak ya. Iya. Jadi memang jadi udah banyak. Sebenarnya udah banyak yang tahu sudah. Nah, itu. Sebenarnya gitu ya. Cuma kan tadi kalau lihat kita untuk lebih mengapa ya, Pak, menyebarluaskan lagi informasi ini gitu kan. Mungkin tadi ada yang belum tahu koperasi-koperasi gitu kan, Pak. Ya. Kalau mereka bisa link age gitu, Pak ya. Iya. Ya. Itu mudah, silakan saja nanti untuk koperasi silakan mau datang ke kami, ke kantor Dirjen Pemberdayaan Provinsi Jambi, silakan. Nanti kita akan koordinasikan dengan kantor pusat dengan pusat Investasi pemerintah. Nanti kita akan di BLUPIP itu nanti yang Iya. apa namanya, Pak? yang akan menilai. Mengakses lagi gitu, Pak ya. Dan tidak sulit karena yang penting pengalaman dalam simpan pinjam 2 tahun. Nah, 2 Kemudian ada izin tahun. usaha selesai. Ada izin usaha koperasi pastilah. Koperasi resmi ada izin usaha. Enggak sulit. Dan Oke. Ya. itu Mas Iksan. Mungkin gitu Sobat Oke yang bisa kita gali dari Pak Setio Budi ini yang ahli dari pinjaman UMI kalau beliau bilang ya. Jadi tadi UMI itu apa aja? Tadi untuk usaha-usaha ultramikro yang unbankable yang belum bisa mengakses untuk meminjam atau mengajukan kredit di perbankan. Iya. Nah, ini ada di lembaga keuangan bukan bank. bank. Ya, itu ada Pegadaian, PNM, dan itu juga Pegadaian PNM sudah holding sekarang ya Pak. Sudah di holding dalam rangka mempermudah akses masyarakat atau para pelaku UMKM ini, karena di BRI ini kan banyak cabang sampai cabang pembantunya ya Pak. Mungkin di pasar juga kita lihat ada apa namanya loket BRI gitu kan Pak. Nah, nanti di situ bisa dicari infonya kalau buat masyarakat atau Sobat Oke yang punya saudara, teman, sanak handai tolan dimanapun itu yang dia ternyata pelaku usaha ultramikro, bisa diarahkan, nggak usah pinjem ke rentenir. Nah, atau pinjaman-pinjaman daring ya Pak, pinjaman online yang ternyata pinjol itu banyak yang mencekik gitu Pak ya. Mencekik nanti. Nah, ya. Mudah-mudahan yang dicekiknya oleh pinjol aja Pak, tapi jangan sampai ada lah. Mungkin itu sedikit bincang siang ini Pak hari ini dengan Pak Setio Budi Pramono. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di program kita di Dakocan, diskusi asik kolaboratif bareng Ican. Oke, kepada Sobat Oke kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh gini ya. Oh ini diminum ini.